Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan yang sangat-sangat menggemparkan media sosial. Ya, entah ini videonya bocor atau ada yang sengaja menyebarkan, ya saya nggak ngerti teman-teman. Tapi video ini memperlihatkan seorang ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, terciduk diduga sedang berpesta miras bersama dengan teman-temannya. Ya, tentu video ini banyak sekali mengundang kritik tajam, komentar pedas dari pengguna media sosial. Dan nanti kita simak videonya ya, seperti apa kronologi dan juga kejadiannya. Apakah benar sedang berpesta miras atau seperti apa? Tapi sebelum kita ke sana, saya punya kabar yang sangat membahagiakan bagi kalian semua nih, utamanya para pendukung Pak Jokowi dan juga Mas Gibran, bahwa MDIS, tempat Mas Wapres berkuliah, sudah angkat bicara mengenai polemik ijazah palsu yang terus dilontarkan oleh Roy-Suryo CS. Dan kabar ini semoga bisa membungkam omon-omon mereka ya. Oke, kita simak beritanya teman-teman. Pihak manajemen development MDIS angkat bicara soal Wapres Gibran yang merupakan mahasiswanya pada tahun 2007 sampai 2010. Bapak Gibran adalah mahasiswa penuh waktu di MDIS dari tahun 2007 hingga 2010. Selama periode ini, beliau menyelesaikan diploma lanjutan. Gibran kemudian melanjutkan pendidikannya di universitas yang bermitra dengan MDIS, yakni University of Bradford. Di University of Bradford, putra sulung Joko Widodo itu berhasil menyabet gelar sarjana di bidang marketing. Waduh. Kira-kira Roy-Suryo CS kalau membaca berita ini gimana teman-teman? Pingsan kah? Langsung stroke kah? Atau gimana? Ya, oke lah. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Cie, ada pesta miras nih. Itu dilakukan oleh ibu-ibu konglomerat. Salah satunya ketua DPR guys di sana, Puan Maharani. Wow. Gimana dong ya, anak buahnya nggak berantakan. Nah, ketuanya aja kayak begini, tidak memberikan contoh yang baik. Kehidupan pribadi Anda itu langsung terungkap ke publik. Apapun yang dilakukan Anda itu secara pribadi, karena Anda sedang memegang jabatan publik, maka secara tidak langsung perilaku Anda menyeluruh, ya. Jangan dibilang hak asasi dong, tidak begitu. Hak asasi itu buat orang-orang yang memang tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan ranah publik. Itu hak asasi dan tidak terekspos. Apalagi ini sudah terekspos, Bu. Please lah, ya. Jadi, nih, guys, nih, yang kayak begini, ini nih, tidak memberikan satu karisma yang baik gitu loh. Tidak menunjukkan sesuatu yang membuat orang itu menjadi hormat terhadap dia. Bingung ya, nggak tahu nih acaranya acara apa ya. Tapi yang jelas itu istri-istri konglomerat lah katanya. Seperti itu kurang lebih dari beritanya nih guys. Kita kan nggak tahu ya. Kalau masyarakat itu menilai dan berkomentar itu kan dari sisi di mana video itu beredar. Apa yang dilihat, apa yang didengar, itu aja. Tapi secara kondisi yang sebenarnya ya kita nggak tahu. Tapi yang jelas bagaimanapun juga perilaku Anda tidak baik untuk dicontoh oleh semua orang. Dan sebagai pejabat publik sebaiknya introspeksi diri. Dan udah cukup lah kepemimpinan Anda ya. Lebih baik mundur saja. Itu yang terbaik menurut saya. Ya, supaya negara kita itu lebih bagus gitu. Bukannya mikirin itu loh, itu undang-undang perampasan aset tuh dilakukan, dikerjakan dan direalisasi. Ini mah malah dilama-lamain, kalau perlu nggak perlu gitu loh. Katanya belum ada yang urgensi katanya. Gimana ya? Yang urgensi itu masyarakat, bukan kalian para duduk di situ. Kalau para orang-orang yang duduk di sana mah keenakan aja itu mah. Keenakan aja ya kan. Udahlah, masyarakat itu udah capek. Oh, ini videonya nih. Wow. Hah? Bentar. Ini bener ini, miras ini, hah?
Coba yang pernah minum, yang pernah melihat, yang pernah merasakan, bener nggak bentuknya seperti ini? Ya, apakah jus juga bentuknya seperti ini? Kan bisa saja, teman-teman. Ya, ini sih tinggal netizen dan kalian semua yang menonton video ini yang menilai, teman-teman ya. Waduh, agak ngeri-ngeri juga video ini ya. Bocor gini, teman-teman. Kalian udah tahu kan, Jokowi makin mendunia, anak abah makin kepanasan. Tapi kenapa harus Jokowi yang jadi penasehat Bloomberg? Kenapa nggak yang lain? Ini dia. Oke guys, ini baru-baru ini viral banget seorang Pak Jokowi jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy. Dan yang pastinya banyak yang kepanasan nih, kenapa yang dipilih ini harus Pak Jokowi, kenapa nggak yang lain nih? Banyak yang kemudian meragukan loh, bahasa Inggrisnya gimana? Loh, kenyataannya Bloomberg sendiri yang memilih Pak Jokowi, artinya mereka lebih tahu nih kemampuan Pak Jokowi itu apa daripada kalian para pembencinya. Dan ternyata Bloomberg New Economy ini merupakan platform global yang digagas oleh Michael Bloomberg pada tahun 2018. Nah, pembentukan Dewan Penasihat ini ternyata itu sudah sejak April 2025. Nah, menurut beberapa sumber, kenapa yang dipilih Pak Jokowi itu ada beberapa alasan. Yang pertama, Pak Jokowi ini dianggap sebagai tokoh politik yang sudah mendunia, tetapi bukan dari latar belakang polisi ataupun militer, sehingga dianggap lebih dekat dengan publik biasa. Jadi kalau dipikir-pikir lucu juga sih, banyak pihak yang berusaha menjatuhkan Jokowi dengan cara apapun, seperti dengan cara ijazah, tetapi malah justru diangkat oleh Bloomberg. Tetapi langkah yang diambil oleh Bloomberg New Economy ini cerdas juga ya, karena Pak Jokowi ini sering banget jadi pembicaraan, baik itu soal ijazah maupun bagaimana prestasi politiknya. Sehingga dengan Bloomberg memilih Pak Jokowi ini, secara otomatis banyak media yang memblow up berita ini, dan akhirnya si Bloomberg sendiri yang mendapatkan promosi gratis, terutama wilayah Indonesia yang masyarakatnya itu gampang banget tergiring. Tetapi kenapa Pak Jokowi menyetujui? Mungkin ini menjadi langkah besar juga. Pak Jokowi ini juga jadi punya akses internasional, dan ini tentunya bukan sembarangan ya. Gimana caranya goal negosiasinya? Betul. Wah, ini luar biasa sih Pak Jokowi ya. Begitulah cara Tuhan mengangkat derajat orang-orang yang terzolimi, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawa itu nyepakno kopi bojoku perawan ora doyan rondo ora norok iki wong gentong. Waduh. Samro. Iya ya kan. Dijampi-jampi ya, teman-teman. Melihat dia berpidato bahasa Inggris dengan lancar, dikiranya yang bersangkutan itu pandai bahasa Inggris. Nggak taunya ternyata di depannya ada teleprompter. Nah, jadi sebenarnya kalau soal teleprompter, dia kan kelihatan fasih sekali berbahasa Inggris. Saya sarankan Mas Gibran sama timnya, lain kali kalau cawapres Anda ini mau kampanye atau mau bicara, udah deh pakai teleprompter aja deh. We will send you some samples of batik, different color of batik, different color, different pattern of batik. So even batik for different event. If you don't mind, he will send you some samples of batik, different color of batik, different color, different pattern of batik, so you can try and feel your. Yes, I think it is time, for us to test our undang-undang. Dikiranya Mas Gibran gak bisa bahasa Inggris gitu ya kan. Aduh, Tifa kasihan banget loh. Ketika Mas Gibran sesudah dilantik jadi presiden aja, beliau langsung ketemu sama pejabat dari Singapura. Kira-kira kalau Mas Gibran gak ngerti bahasa Inggris, ya bahasa apa yang mereka gunakan gitu ya kan ketika ngobrol di atas meja. Waktu menjadi wali kota, Mas Gibran berpidato di jalanan ketika mengantar UMKM Solo ke Paris, Prancis. Beliau berpidato dengan bahasa Inggris. Itu ada semua loh videonya, Tifa. Kau nggak lihat apa? Apa kau nggak punya kuota internet, Tifa? Nanti sertifikat itu dijual belikan, Pak. Saya tahu, Bapak harus tahu ya. Sertifikat higienis itu dijual antara 5 sampai 10 juta per lembar untuk satu sertifikasi higienis. Ini baru anggota DPR, teman-teman. Nah, apa itu yang mau Bapak lakukan? Bapak dipecat presiden, saya yakin. Kenapa? Karena pasti akan keracunan lagi nih nanti anak-anak ini. Pasti akan ada yang keracunan lagi. Tapi kalau terjadi yang seperti Pak Edi bilang tadi, ada kontrol silang, ya, di sertifikasi itu, di situ ada orangnya Kementerian Kesehatan, di situ ada orangnya BP POM, nggak akan main-main. Dan nanti tanggung jawabnya juga akan ke mereka berdua ini. Tapi jangan cuma tanggung jawabnya, duitnya juga dikasih. Betul. Anggarannya juga dikasih, jangan cuma kerjaan aja yang dikasih. Kementerian Kesehatan dan BP POM, kan anggaran BGN luar biasa besar. Harus mengalir lah ya, untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah diamanahkan Presiden untuk mengamankan MBG ini untuk anak-anak Indonesia, gitu loh maksudnya. Betul, ini MBG sudah sangat luar biasa teman-teman ya. Sudah dirasakan oleh jutaan siswa-siswi kita.
ibu hamil. Wah, ini luar biasa teman-teman. Nah, ini pemerintah khususnya BGN harus memverifikasi betul-betul dapur-dapur yang baru ataupun dapur-dapur yang bermasalah, ya harus ditindak segera gitu. Jangan sampai makin banyak kasusnya nih. Ya pengawasan dari Dinas Kesehatan mungkin BP POM. Ya kan, aduh, katanya ada ahli gizi di sana ya. Harusnya kan ahli gizi ini bisa menyiapkan makanan dengan baik, ataupun kalau tidak ya dicoba dulu sebelum diedarkan makanannya. Ya mungkin bisa seperti itu teman-teman ya, dicek dulu seperti apa kualitasnya. Ini yang perlu nih ya. Semoga BGN bisa berbenah sehingga program ini semakin sempurna teman-teman. Apa ya, ini program yang sangat baik teman-teman. Jangan sampai dihentikan gitu, kata DPR kemarin kan mau dihentikan. Jangan dong, ini banyak sekali anak-anak yang sangat bahagia, gembira dengan program ini. Jadi tadi saya sepakat dengan yang Edi sampaikan. Jadi harus ada kontrol silang. Kalau BGN lagi yang bikin, ya jeruk makan jeruk. Kata Bapak bagus, ya, tapi saya akhirnya nggak jadi bagus. Ya. Mohon maaf Pak, jangan Tunggu sebentar Pak, biar diselesaikan dulu. Saya mau ngomong dulu, Bapak nggak usah menjelaskan. Menurut saya, apa yang kami sampaikan ini adalah masukan dan ditindaklanjuti saja. Nggak usah defensif. Gitu. Ya nggak usah defensif, menjawab kemudian menjelaskan, nggak perlu. Kami perlu Bapak menjalankan apa yang kami usulkan untuk kebaikan BGN. Dia tidak paham hukum, makanya dia asal ngomong aja bilang bubarkan gitu. Kalau orang yang intelek dan orang yang memang akademis dan orang yang memang memahami bagaimana terkait dengan tatanan negara, dia tidak akan mengatakan dibubarkan institusi kepolisian. Karena kalau polisi dibubarkan, siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaku kriminalisme dan kejahatan? Lu mau buat laporan polisi kemana? Ke Satpam. Ya gimana? Jadi yang masuk akal aja lah. Jangan minta yang dibubarkan tapi nggak masuk akal gitu. Damkar kali ya. Karena saya bilang, siapapun yang berjiwa penjahat pasti akan membenci polisi. Contohnya, you jalan di tengah jalan, bawa kendaraan bermotor tanpa SIM, tanpa helm. Pasti lu ketakutan kalau lihat polisi gitu loh. Betul. Wah, ada polisi nih di depan nih, jangan-jangan gue ditilang gitu. Berarti jiwa lu ada nggak benar gitu. Makanya koreksi dulu diri kita. Kalau memang kita sudah sempurna, baru bilang kritik yang tajam kepada polisi. Kamu aja statusnya terlapor di Polda Metro Jaya. Ijazahnya pun dilakukan, membubarkan gitu loh. Artinya suci dulu deh lu, gitu kan. Jangan munafik. Itu aja. Kalau kita nggak pernah munafik, kita bilang lebih bagus gitu, gentleman, B gitu, daripada orang yang abu-abu nggak jelas. Tapi kan membubarkan itu bukan solusi. Ya harusnya kajian ilmiah ataupun intelek itu dia harus bisa mencari di mana letak persoalan daripada reformasi Polri ini. Ya, dia harus mengetahui bagaimana jantung permasalahannya. Bukan hanya melihat yang dilihat dia selalu sampo gitu. Dia tidak pernah melihat polisi Purnomo belajar baik, Pak Pur. Iya, Pak Dia Purnomo. tidak pernah melihat ada Pak Babin, Basuki, ya. Dia tidak pernah melihat Brigadir AC. Dia tidak pernah melihat sosok Jenderal Hugeng. Dia hanya melihat Sambo, karena dalam diri itu adalah kebencian. Betul. Di dalam diri dia itu memusuhi. Karena dia dilaporin, dia benci sama polisi gitu. Coba kalau dia nggak dilaporin, nggak mungkin bahas omongan dia dibubarkan. Jadi kita bicara yang intelek. Kalaupun seumpamanya dibubarkan, kamu terjadi permasalahan hukum, kamu mengadu kepada siapa? Kalau seumpamanya kau dibacok, dibegal di tengah jalan, karena lihat mereka nggak ada polisi lagi, tiba-tiba ada begal nih bawa parang nih, bacok lu ngadu ke siapa? Paling lu jerit-jerit ke rumah sakit, nggak usah ngadu lu ke penegak hukum gitu. Itu kalau dibubarkan. Efisien nggak yang dibilang dia dibubarkan itu? Atau lu ditembak tuh Petrus, ya nggak tahu penembaknya siapa, lu mau ngadu ke siapa? Kan dibubarkan polisi. Bayangin aja 1 jam aja nggak ada polisi, kuasa amburadul ini. Orang di jalan nggak tertib, lampu merah diterabas, nggak ada lalu lintas, nggak ada lantas di situ, suka-suka dia main koboi. Aman nggak? Fungsi polisi itu dia nggak ngerti. Fungsi polisi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, yaitu fungsi menjaga memelihara Kamtibmas.
Ngerti nggak yang dikatakan Kamtibmas? Kamtibmas itu adalah keamanan ketertiban masyarakat. Selain mereka menjaga Kamtibmas, mereka juga melayani, melindungi, ya, dan menegakkan hukum. Itu yang dimiliki oleh kepolisian. Jadi kalau ada yang bilang bubarkan Polri, koreksi diri aja dulu. You udah suci atau belum gitu. Kalau lu masih terlapor di mana-mana, gak usah bubarkan Polri karena dengan dasar you benci sama kepolisian gitu. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Dan waduh Rizmon, ini orang apa-apaan ya? Saya tuh bingung lihat orang ini teman-teman. Bisa-bisanya dia keluar-keluar, teriak-teriak, ngomong kalau bubarkan polisi, ngomong keburukan polisi, kebobrokan polisi. Emang semua polisi seperti itu? Ya nggak juga lah Rizmon. Ini kan polisi jumlahnya ratusan ribu. Tadi ada beberapa polisi yang disebutkan oleh Bung Pitra, yaitu sangat luar biasa teman-teman. Ada polisi yang sangat jujur, ada polisi yang memang bermasalah. Dan itu kan sudah dijelaskan juga oleh Pak Ariantoso tadi dan juga beberapa ahli-ahli Kapolri lainnya. Ya memang itu dirasakan. Itulah gunanya reformasi Polri. Jadi nggak perlu dibubarkan. Apakah Anda getol membubarkan polisi karena sebentar lagi Anda akan menjadi tersangka? Karena kan kalau polisi bubar, kasus Anda ditutup, nggak lanjut lagi. Anda langsung bebas tuh memfitnah, melakukan tuduhan liar, memframing jahat Pak Jokowi, Mas Wapres, dan lain sebagainya. Apa itu yang Anda inginkan? Ataukah ketika polisi dibubarkan, Anda bebas sebebas-bebasnya melakukan keributan, membuat gaduh, ya kan? Aduh, ini kocak orang-orang ini teman-teman. Dipikirnya, aduh entahlah gimana jalan pikiran orang ini. Tapi ya balik lagi teman-teman, gimana menurut kalian mengenai video dari Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI itu tadi teman-teman. Coba kalian komen di bawah pendapat kalian seperti apa. Karena banyak sekali berseliweran di media sosial juga yang mengatakan bahwa itu editan, itu AI, itu ini, itu banyak sekali pendapat-pendapat yang bertebaran. Sesuai dengan di mana mereka berdiri. Kalau pendukung Ibu Puan, pendukung Banteng, ya sudah pasti membantah itu teman-teman. Tapi kalau dari pembenci Banteng, pembenci Puan, ya tentu membenarkan kejadian itu. Nah, tapi saya akan memberikan mungkin kasus yang sedikit sama ya. Ketika awal-awal pemerintahan Pak Prabowo, itu kan beliau sempat di-framing juga sedang minum minuman keras bersama dengan pejabat dari luar negeri. Kalau nggak salah siapa ya waktu itu, dari penasihat Danantara atau apa. Tapi setelah beberapa waktu kemudian itu kan diklarifikasi bahwa itu bukan minuman keras, itu adalah jus fermentasi, makanya bentuknya seperti itu. Nah, apakah kejadian Ibu Puan itu sama dengan kejadian pemerintah waktu itu? Karena kan framing-framing sekarang itu berbahaya teman-teman. Orang bisa saja menuduh A, menuduh B, menuduh C, tapi belum tentu benar. Nah, makanya ini perlu diklarifikasi karena ini ya menyangkut marwah dari ketua DPR kita. Jangan sampai ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi teman-teman ya. Ya di samping itu saya nggak ngerti seperti apa perasaan Roy Suryo mendengar dan melihat pernyataan dari Management of Development MDIS yang sudah mengkonfirmasi bahwa Mas Gibran memang lulusan MDIS, diploma lanjutan. Kemudian beliau melanjutkan lagi mengambil sarjana di University of Bradford, mitra dari MDIS. Nah ini kan udah jelas. Mirip-mirip kasusnya Pak Jokowi. UGM sudah menyatakan asli, sudah menyatakan bahwa Pak Jokowi memang masuk kuliah dan lulus di UGM, tapi kan mereka nggak percaya. Apakah kasus MDIS ini juga sama? Mereka tidak akan percaya. Ya, apakah yang mereka percaya hanya isi kepala mereka sendiri yang entah itu benar atau salah, kita nggak tahu ya kan? Entah itu mereka buat-buat atau seperti apa, kita nggak tahu teman-teman. Tapi ya selama ini sepak terjang mereka memang dia tidak percaya apapun mengenai hal positif terkait Pak Jokowi dan juga Mas Wapres. Ya mungkin akan kejadian lagi mereka tidak percaya dengan MDIS gitu ya kan. Tapi kalau mereka tidak percaya MDIS, nah itu udah hal yang paling konyol yang mereka lakukan teman-teman. Sudah tidak masuk akal lah dia tidak percaya MDIS. Ini university yang di Singapura loh, bukan di Indonesia. Singapura loh bos. Yang menurut alumnus MDIS yaitu nggak ada suap menyuap, nggak ada kong kali kong. Ya memang benar. Dan kalau Mas Wapres memang lulus S1 dari University of Bradford, berarti otomatis Mas Wapres juga pernah menempuh pendidikan setara SMA di Indonesia.
Karena nggak mungkin beliau langsung masuk university ya kan tanpa melalui pendidikan setara SMA. Kan di situ logikanya teman-teman. Tapi ya namanya pembenci semuanya akan dicari celahnya, dicari boroknya sampai mereka puas untuk menyerang. Ya, tapi kita juga tidak akan berhenti untuk menjadi tameng bagi Mas Wapres dan juga Pak Jokowi. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.